Audio Jungle. Baik, langsung saja pengertian layanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. 2. Tujuan layanan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai tuntunan positif lingkungannya. 3. Peran layanan bimbingan konseling. Peran layanan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya. Dari berbagai aspek yang ada di dalam peserta didik, pendidikan bermutu bukanlah pendidikan yang hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga harus meningkatkan profesionalitas dan sistem manajemen, di mana kesemuanya itu tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga aspek pribadi, sosial, kematangan intelektual, dan sistem nilai. Peran BK dalam keempat inilah yang menjadikan bimbingan konseling ikut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Ada 7 layanan konseling di sekolah. Yang pertama, yaitu layanan orientasi, adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua, layanan informasi. Secara umum, bersama dengan layanan orientasi, bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan. 3. Layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. 4. Layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah dan dilaksanakan melalui tahap yang pertama, pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Yang kedua, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Yang ketiga, pemberi bantuan pengentasan masalah belajar. 5. Layanan konseling perorangan. Pada bagian ini, konseling dimaksudkan sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dan yang terakhir, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Apabila konseling perorangan menunjukkan layanan kepada individu atau klien perorangan, maka bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. Itulah tadi Audio Jungle.